Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fiddin rahmatullahi alaikum. Beserta kajian Nahjul Quran fi Dakwah yang berbahagia, mari kita mulai kajian seri 3 metode dakwah Al-Quran pada kesempatan ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah kondisi sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum tersebut mereka merubah kondisi yang ada pada diri mereka. Ada wilayah yang dikuasai manusia, yang dikuasai suatu kaum untuk merubah kondisi mereka dari kondisi buruk menuju kondisi yang baik, atau dari kondisi baik menuju kondisi yang lebih baik lagi. Kita ambil inspirasi dari ayat 11 surah Ar-Ra'd ini. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Seri ketiga, masih ingat daftar isi kita? Ada pembahasan metode Al-Quran dalam dakwah, perang pemikiran atau sira'ul fikri, dan perjuangan politik atau kifah siasi. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Tidak mungkin memberikan ide baru kepada seseorang sementara di dalam benak orang tersebut masih ada sesuatu yang bertentangan atau kontradiksi dengannya. Karena itu harus ada upaya membersihkan tempatnya dulu. Harus ada upaya membersihkan ide-ide yang bertentangan dengan ide yang akan kita berikan kepada orang tersebut. Al-Quran tidak mencukupkan pada pembahasan akidah Islam dan pemikirannya, pada pembahasan syariah Islam dan hukum yang terkandung di dalamnya. Tetapi Al-Quran juga memberikan perhatian terhadap pemikiran yang rusak dalam diri kaum tersebut, lalu menjelaskan kekeliruan dan membuktikan kebatilannya. Dalam pembahasan seri ketiga ini, metode Al-Quran dalam dakwah, kita cukupkan frase tentang perang pemikiran, asyira'ul fikri, mengenai akidah. Di situ akidah Islam akan vis-a-vis dengan akidah kufur, akidah yang rusak.
serta dengan perjuangan politik atau al-kifah as-siyasi. Pertarungan pemikiran Ashirul Fikri terhadap akidah yang rusak, serta perjuangan politik al-kifah as-siyasi, perjuangan untuk menyerang penjaga pemikiran yang rusak itu, pemuka masyarakat yang menjaga kerusakan pemikiran yang diemban oleh masyarakat. Terutama kalau kita melihat sirah Rasulullah, maka masyarakat di sini adalah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat jahiliyah. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Yang pertama, perang pemikiran. Al-Quran menghadapi akidah dan pemikiran rusak masyarakat jahiliyah pada saat itu dengan melancarkan apa yang disebut dengan sira'ul fikri, dengan hujah as-sahihah, argumen yang logis. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan perkara ini. Di antaranya Al-Quran surah An-Najm, surah yang ke-53, ayat 19 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas Salisatal Ukhra alakumuz zakaru walahul unsa tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka apakah patut wahai kalian orang-orang musyrik menjadikan Lata, Uzza, wa Manata Salisatal Ukhra dan Manah sebagai Tuhan yang ketiga, ya, sebagai anak Tuhan, menganggap berhala-berhala itu sebagai sesembahan, dan Manah sebagai anak perempuannya Allah. Alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah kemudian pantas bagi kalian yang laki-laki sementara bagi Tuhan yang perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu tentulah pembagian yang diza, yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Ayat ini menjelaskan, bahkan membongkar dengan nada persuasif, ya, afara'aitumul Lata wal Uzza, diungkapkan dengan kalam insya, dengan statement pertanyaan yang sebetulnya orang-orang musyrik sudah mengetahui jawabannya dan tidak usah dijawab, tidak butuh jawaban itu, tapi pertanyaan yang menghunjam betul. Karena Lata, Uzza, Manat itu tidak layak disebut Tuhan. Kenapa kok kemudian dijadikan Tuhan? Itu. Ini contoh satu ayat yang menyerang sira'ul fikri, yang menyerang pemikiran tentang menjadikan Lata, Uzza, Manat sebagai Tuhan yang disembah.
Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya ada juga di Al-Quran surah Ali Imran ayat 64 dan 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini yang ayat 64-nya, sementara yang ayat 67-nya Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ayat ini menjelaskan ketika Rasulullah Muhammad SAW berhadapan dengan ahlul kitab. Sesungguhnya ahlul kitab itu sebelum kitab mereka dirubah oleh mereka sendiri, sesungguhnya mereka menyembah Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Udahlah jujur saja bahwa Tuhan itu sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itu. Terus kemudian mereka menganggap Nabi Ibrahim itu Yahudi. Padahal Nabi Ibrahim itu sesungguhnya Muslim, ya. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukan Yahudi tapi Muslim Hanifah, Muslim Hanifiyah, Hanifiyatu Samhah. Ini contoh ayat kedua ya yang menjelaskan tentang serangan pemikiran pada akidah yang rusak. Yang tadi kepada kaum musyrik, yang ini kepada Yahudi. Selanjutnya ada juga di Al-Quran surah Shaf ayat 5 dan 6. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Di Al-Quran surah As-Saff ayat 5 dan 6 ini sekaligus menjelaskan dialog antara Nabi Musa sebagai pemimpinnya kaum Yahudi dan Nabi Isa sebagai pemimpinnya kaum Nasrani dengan para umat-umatnya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya keberadaan Nabi Muhammad SAW itu sudah diberitakan di kitab-kitab, baik kitab Injil maupun kitab Taurat, kitab nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dengan nyebut nama Ahmad. Ahmad di situ adalah nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa mereka tidak mau menerima ketika Nabi Muhammad SAW betul-betul mengikrarkan diri sebagai Rasul? Kenapa mereka menolak itu? Mereka menolak karena ego mereka masing-masing. Ini juga keimanan kepada Rasulullah SAW disampaikan dengan tegas bahwa Nabi Rasulullah Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya, poin kedua adalah perjuangan politik atau kifah asyasi. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Al-Quran memperbaiki kekacauan masyarakat dengan menghadirkan kepemimpinan berpikir atau qiyadah fikriyah. Qiyadah fikriyah yang menancap kokoh melalui perjuangan al-kifah siyasi. Al-kifah siyasi. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya sangat banyak. Ya. Misalnya Quran surah Al-Ahzab ayat 67-68 ini. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila
Rabbana atihim di'ufaini minal azabi wal anhum la'nan kabiro. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi bedanya antara Syira'ul Fikri dan Kifasiyasi, kalau Syira'ul Fikri ini fokus kepada pemikiran-pemikirannya, kalau Kifasiyasi ini serangannya kepada penjaga dari pemikiran-pemikiran itu. Artinya siapa yang menjaga adalah pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang menjaga status quo, yang menjaga tradisi-tradisi mereka yang rusak itu. Kemudian Iwani Fidin rahmatullahi alaikum, ini surah Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5 ini turun ketika Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, masih hidup. Dan Rasulullah menyampaikan surah ini kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab tentunya karena sudah dikodok oleh Allah akan kekufurannya, dia semakin menjadi-jadi. Makanya kemudian logika kita, seandainya Abu Lahab masuk Islam, tentu Al-Quran jadi salah kan. Tapi itulah qadarullah, itulah kode Allah, bahwa semua ini adalah desain Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Sampai wafatnya, sampai meninggalnya, sampai matinya, Abu Lahab tidak masuk Islam. Sehingga ayat ini benar, Al-Quran itu benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian ada juga di surah Al-Qalam ayat 10 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahinin hammazim masya'im binamimim manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dzalika zanim. An kana dza mali wa banin. Iwan filah rahmatullahi alaikum. Ayat ini menceritakan bahwa wala tuti' kulla hallafim mahin, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Maksudnya adalah pembesar-pembesar yang di dalam menjaga status quo, tradisi buruk mereka selalu melakukannya dengan bersumpah-sumpah serta suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, melampaui batas dan melakukan banyak sekali dosa, bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya, meskipun dia kaya dan banyak anak. Itu jelas sekali ini adalah pembesar-pembesar yang memiliki kekuasaan untuk menjaga tradisi yang buruk, menjaga akidah yang rusak, menjaga pemikiran yang lemah. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Begitu juga di Al-Quran surah Qiyamah ayat 31 sampai 34. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla summa zaba ila ahlihi yatamattu aula laka faula. Kemudian di At-Tariq ayat 15 sampai 17, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Meskipun pembesar-pembesar penjaga
penguasa penjaga tradisi rusak itu melakukan makidah, melakukan makar, melakukan upaya-upaya strategi untuk menjegal perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetap dakwah ini yang akan dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sira'ul fikri dan kifah siasi. Iwani fillah rahmatullahi alaikum, sebetulnya di dalam kitabnya asli, di kitab Nahjul Quran Fid Dakwah itu lebih banyak lagi cerita-cerita menceritakan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan lebih lengkap metode dakwah Al-Quran ini sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena keterbatasan waktu, ini pembahasan yang pokok-pokok saja. Semoga bisa menjadi pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di materi berikutnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.